Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di tanggal 18 Agustus 2026 bertepatan dengan bulan Maulid 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bulan Agustus ini bulan ketika bangsa dan negeri kita mengingat satu kata yang sedemikian sangat mahal. Kata apa itu? Insya Allah, ini salam bangsa Indonesia. Biasanya teman-teman Orsospol PDIP itu salam bangsa dan salam kenegaraannya mengucapkan kalimat merdeka. Tapi kok warnanya tidak merah ya kira-kira? Harusnya merah dan putih, tapi warnanya kok hijau. Jadi kalau saya dikasih tema memaknai kemerdekaan, rasanya jadi kurang bersemangat kira-kira. Tapi tidak masalah, ada yang pakai warna putih juga. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dan kemuliaan. Allahumma amin. Ibu, hari Selasa itu biasanya kami harus ke STIK SK5. Saya dosen tetap di sana, dan hari Selasa memang nggak bisa diganggu gugat. Itu mulai pagi jam 6 itu sudah berangkat kira-kira. Tapi ya karena berhubung ini masih mau masuk dan mulai perkuliahannya hari Rabu, jadi bukan hari Selasa. Ini hari ini ada kuliah umum, maka baru hari Rabu itu baru proses perkuliahan. Jadi kami masuknya baru pekan besok kira-kira. Dan tiba-tiba Bu Mimi WA saya yang biasanya saya tolak kalau hari Selasa nggak bisa, Bunda. Tapi oleh Allah hari ini pas kebetulan jodoh saja. Makanya ya atas takdirnya pagi ini kita ketemu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang sama-sama kita dapatkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak ingin bertanya,
karena saya juga tidak ingin bagi door prize. Kalau ada pertanyaan siapa yang memproklamirkan kemerdekaan, itu sudah tidak perlu dijawab kira-kira. Tapi kami ingin lebih bertanya atas sesuatu yang lebih dalam. Siapa saja yang membuat kemerdekaan itu memungkinkan kira-kira? Maksudnya apa, Ustadz? Hari ini kadang-kadang dalam konsep kehidupan seringkali kita hanya melihat dari sisi negatifnya dengan membahasakan 350 tahun dijajah misalnya. Tapi kita lupa betul bahwa sesungguhnya penjajahan itu melahirkan sesuatu yang sangat besar. Sangat besar. Kenapa, Ustadz? Mulai dari Pangeran Patiunus, Pangeran Sabranglor, Anda bisa lihat kerajaan Demak kira-kira itu mengumpulkan sampai ratusan armada laut dalam rangka untuk mengusir Portugis. Bukan hanya puluhan, ribuan, bahkan ratusan ribu. Saya tidak tahu, bisa jadi bahkan jutaan nyawa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala catat menjadi bagian dalam sejarah kebesaran bangsa kita ini, Indonesia. Mereka yang disebut pahlawan, mereka yang disebut syuhada. Loh, ini terus terang, mulai dari Cut Nyadin, mulai dari Dewi Sartika, mulai dari Raden Ajeng Kartini. Saya sebutkan yang putri-putri saja. Tapi betul, itu ada Teuku Umar, Imam Bonjol, ada Sultan Hasanuddin. Saya minta maaf, dan yang paling masyhur kalau di tanah Jawa ini seorang pangeran yang namanya Pangeran Diponegoro. Ini bukan karena rumah makannya Raden Ajeng Kartini kira-kira, tapi ya pas kebetulan nilai-nilai kemuliaan ini ya pasti harus kita kenangkan sebagai sejarah yang besar. Dan itulah salah satu rahmah Allah yang maha kuasa tentunya, saat kemudian bangsa kita ini betul-betul bisa menunjukkan jati dirinya untuk bisa bebas dan merdeka setelah dari cengkraman Londo Putih kira-kira. Saya tidak ingin lanjutkan dengan Londo Ireng loh ini. Tetapi inilah bangsa asing yang betul-betul sebenarnya ingin berkuasa atas negeri kita dengan aneka macam upaya dan caranya, mengajak di awal itu ya dengan konsep kerjasama, tapi hadir pengkhianatan-pengkhianatan karena tahu bahwa sebuah komunitas masyarakat itu ya biasa ada para pengkhianat. Itu ada banyak orang-orang yang disebut kalau dalam bahasa agama orang munafik. Orang munafik itu bisa dibeli, dia bisa dihargai dengan sesuatu yang sifatnya materi, dan ini nyata sebenarnya. Artinya ketika para pejuang itu sudah mulai menyadari bahwa ini ya harus dilawan, memilih sebuah proses yang disebut ketidaknyamanan, karena berperang itu ya pasti tidak nyaman. Jadi apa sih? Kalau jadi Pangeran Diponegoro tinggal di keraton dalam segenap kelimpahan dan kekuasaan, kira-kira pilih berjuang turun melawan penjajah ataukah ya hanya di masjid saja kira-kira? Lalu atau ya hanya di keraton saja kira-kira? Saudaraku, bukan saudariku ya, 5 tahun perjuangan Pangeran Diponegoro dan dikenang sebagai Perang Jawa 1825 1830. Ngapake nek antara maghrib tekan
Isak biasanya 18.25, 18.30, saat-saat yang sedemikian genting yang menjadikan VOC, saya minta maaf, Belanda itu mengalami kerugian yang luar biasa. Itu kalau punya APBN sampai minus karenanya. Jadi ini luar biasa. Artinya menghabiskan energi tak hanya emosi tetapi juga finansial yang cukup besar. Dan Anda tahu sejarahnya, Pangeran Diponegoro bahkan kemudian akhirnya dikhianati, kemudian dibuang dari satu pulau ke pulau yang lain, dan sampai ajal, sampai wafat, mudah-mudahan Allah catat menjadi syuhada. Anda bisa bayangkan, dia orang Jawa ya harusnya pakai blangkon, pakai jarik, tetapi yang ada yang dikenakan ternyata jubah, yang hari ini kalau diantara kita pakai itu ya dianggap sesuatu yang minor, kan pada malu itu. Tidak semua ustadz punya nyali pakai jubah. Kalau hari ini saya pakai batik bukan karena saya tidak ingin pakai jubah, tapi karena habis ini ya harus ke kantor kira-kira. Jadi naik ke kantor jubahan ya rodok. Bukan lucu, tetapi ya, ini pakai seragam yayasan dari Universitas Islam Batik Surakarta. Jadi inilah salah satu kisah yang nanti akan menguatkan sebuah proses keyakinan besar dalam kehidupan umat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum ada proklamasi itu begitu banyak, ada air mata, ada doa, bahkan ada darah yang terkucur. Ibu-ibu yang nggak dengar karena mungkin di luar ya lebih heboh ketemu temannya, tapi pasti bawa handphone karena banyak statusnya kelihatannya, banyak foto-fotonya, karena sebelum turun tadi sudah pada foto bagaimana bentuk kerudungnya, bagaimana langkah kakinya. Itu sudah duduk aja juga sering masih foto-foto untuk kemudian nonton komentar dari yang melihat status, dan semua insya Allah mendoakan, wah alhamdulillah ibu solehah, insya Allah. Alhamdulillah ini wanita yang mudah-mudahan jadi nilai kemuliaan dan keteladanan. Dan nanti ngurungi pengajiannya paling 15 menit karena sibuk balesi komentar-komentar dengan matur nuwun, jazakillah dan seterusnya. Kok tahu loh sampai. Saya sebelum datang di sini sudah nulis kuliah duha yang materinya sama, jadi nggak usah khawatir nanti. Minimal kalau ditanya sama yang di rumah materinya apa, orang mungkir lucu ustadznya gitu. Nggak ngerti pokoknya isinya apa gitu. Tapi mangser mawon itu kuliah duhanya kalau kebetulan mendapatkan. Kalau bisa diambil dari akun, bisa melalui Instagram, namanya Ibmawan Iqbal, Ibmawan, atau juga Facebook juga sama. Itu saya hanya 2 medsos itu yang kami gunakan. Selain ya grup-grup WA yang meminta saya untuk bisa hadir dan ngasih ceramah dan tausiah, dan grup WA-nya akhirnya saya ganti dengan kuliah duha kira-kira. Kuliah duha, saya kasih judul memaknai kemerdekaan. Lu ada apa memaknai kemerdekaan Ustadz? Ini penting. Sebelum ada kalimat sesungguhnya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, telah ada jutaan manusia yang berjuang dengan kalimat yang mungkin tidak pernah tertulis. Kalimat apa Ustadz? Ya Allah, jika bukan kami yang menyelesaikan perjuangan ini, semoga anak cucu kami kelak hidup sebagai manusia merdeka. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita menikmati kemerdekaan ini tidak otomatis.
Saya minta maaf, bangun pagi kita melihat langit Indonesia. Tadi sudah lihat langitnya? Sudah pergi ke pasar? Sudah ada yang pergi ke pasar? Saya itu setiap sebelum subuh sudah harus ke pasar Legi, karena ada pekerjaan rutin yang nggak bisa ditinggalkan, apalagi kalau hari-hari awal, hari Senin itu saya biasanya banyak milih off-nya karena untuk persiapan satu pekan, ngantarkan istri karena ngelola warung sedekah itu. Tiap hari ada 1.700 1.800 porsi, makanya kadang-kadang persiapannya kurang gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Saya minta maaf ini, makanya suasana pasar Legi ini ya. Tapi bersyukur saya bertemu dengan bakul-bakulnya yang ketika tanya kok blonjone oke toh. Ada yang sudah tahu Ustadz manggil Ustadz, ada yang nyebut Mas dan Pak, ya saya kadang sebut. Mampir saja kita masaknya ini untuk kegiatan di Manahan. Akhirnya kemudian menggratiskan, luar biasa. Akhirnya kemudian ya sudah, saya melu nyumbang. Nah aku ngitung gratisnya terus, yo mikir kok jebule saya oke nah, sesuai kemampuan. Berapa nota tidak semuanya kemudian kita cukup bayar. Yang semula harus bayar cash tiba-tiba 1 bulan sekali. Bahkan ada yang sudah 2 bulan. Bahkan tak tagih itu malah lali kira-kira. Udahlah Ustadz, nggak usah ditagih. Jadi itu bukan warung makan gratis, tetapi warung makan berbayar. Siapa yang bayari? Juragan-juragan. Maka kita doakan mudah-mudahan juragan-juragan yang ada oleh Allah kasih kedermawanan yang sama saat ketika orang masih peduli. Alhamdulillah, mungkin ada yang sudah ke pasar mempersiapkan karena mungkin juragannya sudah ngasih kuncinya, karena karyawannya sudah buka di pasar-pasar. Ada yang sudah mengantar anak-anak tadi pergi ke sekolah, maka pengajiannya karena jam 7 ya nanti tidak telat kira-kira. Dan ada juga yang saya minta maaf, ada aktivitas seperti pagi ini kita berkumpul, kita mengaji. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa yang membayar semua ini kira-kira? Siapa yang membayar semua ini? Melalui wasilah-wasilah Bu Indrat, melalui wasilah-wasilah mungkin Bu Mimi, atau Bu siapa saja yang tak bisa saya sebutkan satu-satu. Ketika aktivitas kegiatan kebaikan ini yang bisa kita lakukan. Dan ada harga yang sesungguhnya hari ini sebenarnya harus kita bayar dari generasi saat ini itu kepada generasi yang telah berjuang, yang mungkin dulu berkumpul seperti ini mesti langsung datang londo putih kira-kira. Loh, ini serius ini. Kumpulan-kumpulan yang tidak senyaman ketika Kiai Haji Samanhudi mengadakan pertemuan. Itu dulu pertemuannya harus malam, itu pun di tempat orang yang tidak orang bisa menjangkau dan seterusnya, karena ada nilai-nilai kecurigaan. Siapa yang ngisi itu, makanya kemudian ada muncul, orang Belanda itu ada kebijaksanaan bahwa orang kalau sudah ke Mekah menyempurnakan imannya, menyempurnakan tauhidnya, sudah memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lakal labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikal. Itu orang yang sudah murni ingin mabrur, ingin terus berbuat baik. Makanya terus dikasih gelar haji agar bisa dipantau dengan seksama. Dulu namanya haji itu tidak sederhana, itu dalam pantauan. Hari ini malah dicari karena sudah tidak takut dengan londo putih. Dan orang haji hari ini yang kadang hanya jadi status yang menjadikan seseorang riak, tetapi tidak dalam posisi lebih lekat dan menyatakan tentang hajahnya yang sudah semuanya terpenuhi. Ini serius ibu.
Jadi dulu itu kalau orang keraton nggak boleh itu naik haji. Para pangeran itu nggak boleh naik haji. Itu kebijakan Belanda betul. Karena haji itu bisa merubah seseorang menjadi luar biasa. Loh, ini betul. Kenapa Ustadz? Karena kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan lasarika. Dan makanya Anda kalau lihat pahlawan-pahlawan nasional kita, saya minta maaf, yang paling dekat kalau hari ini gerakan-gerakan Islam ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya minta maaf, Kiai Haji Samanhudi, itu hajinya usia berapa itu? Ada yang tahu? Itu di bawah 22 tahun semuanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu nganten anyar. Itu serius. Kiai Haji Hasyim Asy'ari baru 18 tahun dia berangkat. Tapi haji itu tidak hanya 40 hari, 50 hari. Hajinya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Karena aktivitas haji itu kenangan atas pan-islamisme. Bagaimana semangat kemerdekaan itu membahana betul untuk melawan kezaliman. Melawan kezaliman. Konsep yang hari ini ketika orang bicara amar ma'ruf nahi mungkar itu sedemikian kecut dan merasa kecil. Saya tidak ingin memprovokasi, tapi betul di antara nilai kemuliaan yang Allah Ta'ala ingin hadirkan orang-orang yang sudah tuntas agamanya, sejarah sungguh jauh lebih luas daripada sekedar nama-nama yang saya sebutkan. Kenapa Ustadz? Ada juga nama-nama yang tidak nampak tetapi dengan keikhlasan yang besar. Dan itu bisa jadi adalah kakek moyang kita, petani yang menyembunyikan para pejuang, ibu-ibu yang memasak untuk para pejuang, ada santri yang mengantarkan pesan jadi kurir, ada rakyat yang bahkan memberikan beras terakhir yang dia miliki, ada anak muda yang meninggalkan kenyamanan rumahnya, ada orang-orang yang bahkan namanya tidak pernah tercatat dalam sejarah, apalagi menjadi nama jalan, nama gang saja tidak. Ibu-ibu bisa bayangkan itu. Dan mereka tidak pernah bertanya para pejuang ini, nanti saya akan mendapatkan apa? Nanti akan mendapatkan apa? Mereka juga tidak pernah berpikir sebagaimana Pangeran Diponegoro yang kalau Anda ingin takziah ke makam beliau itu harus sampai ke Sulawesi gitu. Itu saya minta maaf. Mungkin dia tidak akan pernah berpikir juga, kalaulah kemudian negeri ini ternyata tidak kemudian menjadi negeri merdeka yang punya kenangan bersejarah betul atas nama agama, atas nama keislaman, maka menjadi muslim itu yang merubah mindset cara berpikir. Saya tidak ingin melanjutkan dengan pembahasan Londo Ireng, tetapi faktual sesungguhnya. Kenapa orang disebut pahlawan? Kenapa orang disebut pahlawan kira-kira? Kalau Anda sudah mulai bertanya dalam diri masing-masing, apa yang bisa saya berikan untuk umat? Apa yang saya bisa berikan untuk orang lain? Saya minta maaf, ibu mungkin hari ini sudah sangat nyaman mapan, tapi ternyata tak semua ibu kemudian menghabiskan atas finansial yang dia miliki. Dan ternyata banyak anak yatim yang dia asuh, yang dia sekolahkan. Orang-orang desa yang mungkin miskin di mana tempat dia dilahirkan, ayahnya tumbuh kembang di sana, yang dia bisa bangun masjid, bahkan rintis pesantren. Maka demi Allah, di mata mereka yang ibu-ibu bantu, Anda itu pahlawan. Ya Pak, ya kira-kira. Anda itu pahlawan. Anda itu pahlawan. Kenapa? Karena kita rela berkorban. Makanya bahasa pengorbanan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ibu. Disitulah letak kemuliaan dalam perjuangan itu. Jadi berjuang itu bukan untuk dirinya sendiri. Kalau ada seorang bapak yang harus bekerja, keluar dari rumah sebelum subuh
pulang bisa sampai jam 12 malam kira-kira untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pahlawan nggak itu bapak? Pahlawan. Makanya kalau ditanya pahlawan yang paling lekat dalam hidup kita, Anda pasti akan jawab itu bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita. Dan bisa jadi kemudian berkembang berikutnya adalah suami kita. Bisa jadi bahkan adalah anak-anak kita, ketika mereka kemudian menjadi anak yang birrul walidain. Ternyata di masa tua ada anak-anak yang sedemikian sangat peduli. Berangkat pengajian wis diterke ibu, kayak sopire, kayak mobile, kayak bensin. Itu luar biasa. Ibu pun seneng-seneng kemauan. Ini luar biasa. Makanya inilah nilai-nilai kemuliaan ketika orang berjuang dan memberi manfaat. Maka kalau berkisah sebentar tentang Pangeran Diponegoro, kehormatan itu lebih mahal daripada sekedar kenyamanan. Ini yang paling penting sesungguhnya. Maka kalau boleh membayangkan, ini ojo terus yo bayangke londo ireng nih. Di zaman pemerintahan kolonial dulu ada pajak, ada perampasan, ada campur tangan kekuasaan kolonial, ada ketidakbebasan berpendapat. Saya minta maaf. Dan yang paling dominan adalah ada ketidakadilan. Tiba-tiba kemudian ada seorang bangsawan yang sebenarnya bisa memilih hidup nyaman. Sekali lagi tadi saya sebut Pangeran Diponegoro, tetapi ternyata beliau lebih memilih jalan perjuangan. Ini betul perang perlawanan terbesar terhadap kolonialisme Belanda di saat itu. Diponegoro kehilangan begitu banyak keluarganya, kedudukannya, kenyamanannya, dan akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan. Tetapi ada sesuatu yang tak pernah berhasil ditangkap oleh penjajah, oleh londo putih itu nopo? Jiwa perjuangan. Jiwa perjuangan. Karena seorang boleh dipenjara tubuhnya, tetapi tidak mudah memenjarakan keyakinannya. Cut Nyak-Din, pernah dengar kisah Cut Nyak-Din? Ini jadi pelajaran sejarah kemauan. Perjuangan yang tak pernah berhenti saat ketika sang suami gugur. Mari kita menoleh ke Aceh, ada Cut Nyak-Din, seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, tetapi sejarah mengenalnya sebagai seorang pejuang. Suaminya yang paling awal. Jadi suaminya Cut Nyak-Din itu ada dua. Dua-duanya itu pahlawan. Yang pertama namanya Teuku Ibrahim Lam'a. Beliau gugur di medan juang. Kemudian dia menikah lagi dengan Teuku Umar. Dan Teuku Umar pun kemudian gugur. Dia tidak memilih untuk menikah lagi. Dia memilih untuk menjadi pahlawan. Yang akhirnya Cut Nyak-Din sendiri yang kemudian menggerakkan perjuangan yang sudah dirintis oleh sang suami. Apakah Cut Nyak-Din kemudian berkata saat dua suaminya gugur di medan juang ini, ya sudah, perjuangannya sampai di sini. Kalau hanya sampai di sini, Cut Nyak-Din nggak pernah dikenal orang, nggak pernah dikenal orang. Ia terus bergerilya, bahkan dalam keadaan yang semakin tua, sudah sulit untuk melihat. Tapi walaupun sulit untuk melihat, saya mohon maaf, tapi keyakinannya demikian membara. Saya hari Sabtu kemarin itu diundang pengajian, membuat saya menangis ibu. Ada komunitas yayasan namanya Beraji, itu komunitas tunanetra. Itu pengajian akbar itu bisa kumpul sampai 60 orang tunanetra di tempat yang sangat sederhana, sangat sederhana. Karena buat apa Ustadz di tempat yang mewah orang tunanetra kuwi ora nonton lokasi, kan gitu. Orang kan butuh kadang-kadang pertemuan ki gone indah. Tapi betul, itu betul. Ini di daerah Serengan itu.
di daerah Serang. Kalau kepengen tunjuk, ketua yayasannya itu seorang mualaf, namanya Mas Santo, FX Franciscus Caverius. Tapi dia ahli betul bermain musik. 2 tahun itu kalau setiap ada acara di warung sedekah saya undang dia, Mas Anto. Tapi baru pertama itu saya datang ke komunitas beliau. Sudah cukup sangat terlambat sebenarnya. Kenapa Ustaz? Itu betul. Saya hanya tertarik kadang-kadang dengan mu'alaf itu ketika bertanya, jenengan bisa masuk Islam itu kayak apa kira-kira? Mas Santo bisa bertutur dengan sangat baik. Saya minta maaf, saya itu dulu pemusik, bahkan lagu-lagunya Didi Kempot itu banyak yang aransemennya dia. Loh dia itu kalau dapat kan order kan sekali dibayar, dan buat tunanetra sudah nggak penting lagi kira-kira dapat hak royalti dan seterusnya. Tapi ternyata Didi Kempot ya wis mati kan, mati. Nggak tahu, mungkin anak turunnya yang mudah-mudahan dan tambah berkah. Tapi betul, itu menarik. Orang ini sangat mahir dia memainkan musik. Dan menjadi muslim itu karena ada seorang habib daerah pesisir itu yang dandake juga, karena dia dandake itu harus dibayar kira-kira. Dandake itu kayak nol aransemen musik. Kalau hari ini kan udah itu pakai sekarang. Kalau itu keahliannya sekarang pakai kecerdasan buatan itu. Ternyata dikasih apa teks itu, ternyata teksnya itu terjemahan ayat kursi. Ya ini yang menjadikan kemudian dia menjadi muslim. Nggak usah diceritakan. Tetapi banyak hamba-hamba Allah itu ketika membaca pesan ayat Tuhan kemudian merasakan keagungannya betul. Makanya kita ini apa yang masuk pada diri kita. Kalau jenengan bangun tidur, buka handphone, yang dibuka Instagram, Facebook, TikTok, yang dirumongke krisis ekonomi, krisis politik, wajah jenengan krisis nomor mboten kira-kira. Ya kita ini apa yang kita serap. Tapi lain kalau ketika jenengan bangun tidur, ambil air wudhu, melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, membuka mushaf Quran, warotilil Qur'ana tartila, walaupun itu 1, 2, 3, bahkan hanya 1 rukuk, saya minta maaf, ayat yang kau baca, kemudian kau coba untuk pahami, kau coba untuk renungkan, saya minta dilanjutkan apa Ustaz? Doa, menyampaikan hajat-hajat terbaik di hadapan Tuhan. Dongake muga-muga pemimpin dapat hidayah, Prabowo sehat wal afiat, sehat jasmanine lan rohanine, dan segera menegakkan syariah terbaik. Mas Gibran nggih mekaten. Kok dadi boleh nggak kita berdoa kebaikan untuk para pemimpin? Sangat boleh. Inilah kenapa pemimpin kita nggak karu-karuan, karena dongane elek-elek. Dongane elek-elek. Loh mereka ini kita bayar. Dia napa nggih? Kalau London dhewe jiko pat upeti dan seterusnya. Hari ini jenengan diambil pajaknya tidak? Hah? Anda bayar pajak tidak? Anda yang bayari mereka. Makanya bayar dengan ikhlas. Kok malah bayar dengan ikhlas. Tapi betul ini negeri kita ini sangat butuh keuangan dari masyarakat Indonesia. Maka gegap gumpita kira-kira, karena APBN kita ini, saya minta maaf, mayoritas itu ya dari pajak. Walaupun ada yang protes juga, pajak itu untuk apa Ustaz? Lah untuk apa kira-kira? Nah kalau dulu sebenarnya untuk membangun macam-macam, tapi sekarang kok bangunnya utang kabeh. Boleh investor lain dan pajaknya tinggal bayar utang. Nah, ini yang masalahnya. Makanya kita berdoa agar pemimpin-pemimpin di atas itu yang mau berkorban. Orang hidupnya semakin lama semakin nanti jadi provokasi teko ireng nanti. Astagfirullah. Tapi betul ibu-ibu, itu kadang-kadang hanya mata yang tidak nampak, tapi keyakinan itu luar biasa. Berbicara dengan orang buta, gue nyenengke. Saya jadi keki. Loh ini gue serius, saya bisa menatap wajahnya, dia tidak pernah bisa menatap wajah saya.
dia hanya mendengarkan. Maka Ustadz suarakan kalimat-kalimat yang indah saja. Itu permintaan mereka. Kalau kalimat-kalimat yang buruk bikin saya jadi panas. Aku ora dibayar kon mikir utang negara. Saya hanya sesuai zakat dan pajaknya. Tetapi ya pajak ya mereka dalam posisi yang masih minimum. Bantu saja saya Ustaz. Itu kemarin juga waktu datang itu sekalian syukuran ya Ustaz, didoakan sama tausiah. Karena hari Sabtu acaranya 24 jam sebelumnya hari Jumat pagi itu ada suami istri tunanetra yang baru menikah saat itu. Jadi podo-podo jamaah pengajian yang dibimbing sama Mas Santo ini. Mas Santo ini kemudian kenapa jadi aktif bimbing pengajian? Karena begitu dia Islam, istrinya itu salah satu artis penyanyi kira-kira gitu, yang tidak mau jadi muslimah, makanya akhirnya minta cerai. Dan ternyata Mas Santo itu kemudian didapatkan salah satu guru alumni dari pesantren Abdullah Umi Maktum wonten Mojogedang itu. Ada guru di sini. Itu almarhum suaminya yang dulu merintis itu salah satu istrinya itu dulu alumni sana. Mahir sekali membaca Quran Braille. Ini Quran Braille itu Quran yang mahal Ustaz. Harganya 2 jutaan lebih. Saya masih ingat almarhum Pak Saleh Badres yang ada di Lawian itu dulu ada beberapa kitab telepon sama saya, ambil Ustaz. Itu begitu saya bikin status ternyata banyak yang kemudian minta Al-Quran Braille. Harganya jutaan. 30 juz. Makanya Anda dapat Quran gratis ora diwaca iki yo. Dan itu cara mereka ngaji aja berat. Cara mereka ngaji aja berat. Tetapi ya Allah Ustaz, ini bahagia kamu, ini gembira kamu. Kan gitu. Artinya apa? Itu kenapa baru menikah? Ya ini memang Allah tertemukan dengan cara dan jalannya. Jadi orang buta saja iso golek bojo. Putra putri jenengan kok ora oleh bojo-bojo iki temu pirang perkara. Itu harusnya mereka pejamkan matanya kira-kira. Lihat hati-hati yang ada. Loh ini serius ini. Makanya ketika saya tanya, lah kalau ngikuti syariah nadore kaya ngopo Mas iki? Nadurnya hanya komunikasi dan bercakap dan minta petunjuk sama Allah. Karena ketika orang itu ada disabilitas, kekurangan, yang saya ingin sampaikan keistimewaan sejatinya di satu indranya, maka pasti Allah kuatkan di indera yang lain. Entah itu rabanya dan mungkin yang raba-raba, karena dia nggak butuh fisik lagi kira-kira. Tetapi apa? Hatinya itu yang relatif lebih tajam, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah beliau. Kalau orang yang sudah mulai seperti itu Nyadin itu, kalau Anda lihat filmnya, saya minta maaf, itu dalam posisi sudah tidak bisa melihat. Dia mau diasingkan kemana, ditempatkan kayak apa, ditangkap. Ya, inilah sebuah proses perjuangan dari para pahlawan. Maka ada orang yang hari ini kehilangan sedikit saja kenyamanannya, langsung kehilangan semangat. Tapi datang kepingin yo linggih neng ngisor kipas angin itu. Ternyata kok di lokasi yang wah tidak prestisius sama sekali. Ya sudah, pejamkan mata saja seperti orang buta waktu saya ngisi pengajian kepada para tunanetra. Kan nggak harus lihat ustadznya gitu. Nah inilah, jangan pernah kehilangan semangat ibu-ibu. Pahlawan dahulu tak hanya kehilangan kenyamanan, bahkan kehilangan orang-orang yang tercinta, yang sangat dicintai, tapi mereka tidak pernah kehilangan cita-cita. Pangeran Diponegoro Sampurna, Pangeran Jenderal Sudirman, nggak pakai pangeran Ustaz, Jenderal Sudirman, ini guru agama ibu, ini guru agama. Ketika sakit bukan alasan dia bahkan untuk meninggalkan amanah. Kita kenang Jenderal Sudirman. Beliau bukan orang yang selalu sehat. Bahkan dalam perjuangan beliau mengalami sakit yang cukup berat. Makanya kalau pengajian itu ada yang pakai kursi roda dalam posisi habis sembuh kena stroke atau dan lain sebagainya. Tapi semangatnya luar biasa. Barakallah. Jenderal Sudirman pernah mengalami sakit yang sangat berat dan dia melakukan perang gerilya yang sangat tidak ringan. Dan betul itu, ketika Republik berada dalam ancaman, beliau memilih bergerak
dalam keadaan sakit, beliau memimpin perang gerilya. Bayangkan seorang panglima yang harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dalam kendaraan mewah. Saat menikah nek dijemput mobil Alphard orang mangkat, tidak dengan fasilitas lengkap, tetapi dengan penuh keterbatasan. Apa Ustadz yang mau diajarkan dari peristiwa-peristiwa besar itu? Heroisme. Heroisme. Bukan karena seorang tidak mempunyai kelemahan, tapi karena kelemahan tidak dijadikan alasan untuk berhenti berbuat benar dan membela kebenaran, melawan ketidakadilan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, resolusi jihad pernah dengar ini? Revolusi kemerdekaan itu ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri, yang hari ini ada fatwa yang kemudian muncul sehingga semua orang kemudian keluar. Mati syahid menjadi impian. Betul itu, ketika penjajah itu berusaha untuk kembali ke tanah air. Dan arek-arek Surabaya 10 November tahun berapa itu? Halo? Ada Bung Tomo. Ada Bung Tomo yang membakar melalui pidatonya yang sampai hari ini masih terus jadi pembicaraan. Salah satu kalimat yang kadang-kadang membuat orang jadi khawatir dan takut ngebom ngendi gitu. Tapi ini serius. Bung Tomo itu saya pernah baca di Panji Masyarakat. Almarhum mertua saya, Romo Kiai Haji Muhammad Amir Eza itu punya lengganan Panji Masyarakat itu dijilid-jilid. Dan itu ada salah satu wawancara saat Bung Tomo masih hidup beliau. Apa wawancaranya? Itu salah satu kalimat yang betul-betul menggerakkan nurani kami. Saya tidak pernah bisa membuat pidato sebenarnya. Saya tidak akan pernah bisa membuat teks dan kemudian berpidato sedemikian keras dan sedemikian kuat yang bahkan dianggap menggerakkan. Itu yang menggerakkan bukan saya, yang menggerakkan bukan Bung Tomo, yang menggerakkan itu kalimat takbir, Allahu Akbar. Pernah dengar gak kalimat takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teringat hewan kurban ini, bukan pengorbanannya loh ya. Harusnya kan teringat pengorban. Ini takbir. Kalimat yang kadang-kadang memang betul masuk di relung hati yang paling dalam. Tentang apa Ustaz? Tentang kelemahan kita, tentang ketidakberdayaan kita, tentang memori-memori besar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, tapi benar, itulah kekuatan yang kemudian orang akan menyampaikan fakta. Itu orang Eropa, bangsa-bangsa lain saat ketika merasa Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaan, ya habis itu akan dijajah lagi. Karena apa? Karena tak hanya Belanda sebenarnya, tetapi itu gabungan dengan tentara sekutu. Dan tak ada pasukan yang waktu itu jauh lebih besar yang ketika dikerahkan setelah Perang Dunia Kedua, itu pasukan yang masuk di Republik ini. Kan gitu? Pernah dengar nama seorang jenderal namanya Jenderal Malabek? Ada apa dengan jenderal itu Ustaz? Itu jenderal itu penuh dengan penghargaan waktu jasa besar memimpin pasukan sekutu di Perang Dunia Kedua. Tapi betul, dia ternyata oleh Tuhan ketemu jalan dengan kematian, tewas di tanah bumi perjuangan. Arek-arek Surabaya itu dengan bambu runcing, walaupun kalau dihitung jumlah korbannya berapa Ustaz, itu bukan korban ibu, itu orang yang menjemput kemuliaan. Nah ini nggak pernah dikenal tentang kemuliaan kita. Makanya belajar dari pahlawan itu bukan sekedar
menggunakan pakaiannya saja, menempelkan itu jadi foto-foto saja. Tapi hari ini ya bagaimana konsep pengorbanan itu ya harus betul-betul kita perjuangkan. Lah kalau sekarang gimana Ustaz? Saya tidak ngajak jenengan mengangkat senjata melawan Londo ireng ya. Tapi saya ingin merenungkan betul kenapa hari ini Anda juga masih merasa terjajah, sehingga ketika saya pakaikan kata merdeka itu hanya sebagian kecil yang menyambut. Berarti Anda belum merdeka ya. Kan ini memprihatinkan betul. Anda mau menunggu pahlawan siapa kira-kira? Mau menunggu siapa jadi pahlawan? Menunggu Dokter Tifa gitu. Menunggu Roy Suryo gitu. Loh, ini serius saya. Apa yang kalian tunggu? Loh, ini serius nih. Bangsa kita ini hancur karena kebodohan. Bangsa kita ini hancur karena korupsi, kemalasan, kebencian, rasa benci, perpecahan, ketidakjujurnya, dan yang paling penting adalah hilangnya akhlakul kalimah. Maka perjuangan zaman sekarang berubah bentuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau dulu pasukan itu bisa dilihat karena punya seragam, mereka bawa senjata, ada bendera asing. Sekarang musuh terbesar siapa Ustaz? Siapa yang harus Anda lawan kira-kira? Ada sudah mengatakan diri sendiri. Ittakhadhu ilahahu Allah. Loh, ini saya itu dinasihatkan guru saya, kiai saya itu betul. Banyak hari ini orang kadang-kadang harus merdeka dari kebodohan. Sekolahkan anak-anak kita, kuliahkan. Kalau tidak mampu, kami ada perguruan tinggi yang mudah-mudahan bisa menampung mereka yang susah dari sisi ekonomi. Masuk dulu saja, masuk dulu saja. Ruang rektornya ya bisa ditemui kira-kira. Nanti dibicarakan kalau ada hal yang lain-lain terkait dengan utang piutang dan kekurangan itu bisa diomongkan. Saya betul, ada saudara kami dari Lazis Solo Peduli, Ustaz, carikan 4 orang anak-anak yang pengen kuliah tidak mampu tapi aktif di masjid. Itu betul. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih masukan. Makanya datang aja, aktif di masjid dan seterusnya. Nanti ke Lazis Peduli sampaikan ke saya, langsung saya sampaikan suratnya. Itu betul, dibiayai semua sama beliau. Yang KIP kadang tidak lolos. Hari ini pemerintah ini sebenarnya ya peduli, tapi jumlahnya sangat minimal itu. Lebih besar makan. Jadi itu sebenarnya bukan makan bergizi gratis juga, itu makan bergizi berbayar. Saya bayari jenengan kira-kira. Nah itu makanya itu yang cara berpikir ini, yang dogma ini yang harus dihilangkan. Cara berpikir kita selama ini kompo ini hobinya gratisan kira-kira. Nggak ada yang gratisan dalam kehidupan ini. Yang kita lawan apa Ustaz? Kebodohan. Terus belajar. Kami juga ada pesantren yang kalau Anda tidak mampu ya sampaikan tidak mampu. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan berbagai macam jalannya. Dan mudah-mudahan Allah dimudahkan langkah-langkah bersama. Ini betul, mulai dari tingkat SD, ada SMP, SMA dan seterusnya yang untuk golongan yang menengah ke bawah ini. Insya Allah jangan sampai hanya ngomong tidak mampu. Tapi kalau kemudian Anda masukkan anak terus minta SPP 2,5 juta karena bayarnya di sekolah favorit, ya saya nggak mampu kira-kira. Tapi kalau betul ini saya pasrah Ustadz, anakku boleh no sekolah dan seterusnya, saya bawa, kita carikan. Kalau bukan saya ya jejaring kami yang masih menyediakan hatinya untuk ruang-ruang di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi jangan ngomong atas nama ketidakmampuan kemudian Anda bicara kebodohan. Karena biaya pendidikan hari ini menjadi prioritas negeri ini. Pak Prabowo, saya minta maaf, hari ini bangga sekali dengan sekolah rakyat. Saya minta maaf, ada apa sekolah rakyat kira-kira? Itu model asrama, itu model pesantren kira-kira. Karena dia paham betul orang itu yang menjadi disiplin, menjadi berkarakter itu kalau berasrama. Saya tidak memaksa anak-anak Anda sekolah di pesantren, tetapi suka tidak suka, senang tidak senang. Hari ini pendidikan paling kuat itu ya di pesantren. Makanya pola ketika
menjelek-jelekan pesantren itu terjadi itu sudah terus meruak dan masuk, apalagi di medsos. Kapan mulainya itu sudah bisa ditebak algoritmanya, sehingga orang kalau mau milih pesantren dari ini wis pilih geleng kepala, pengennya dididik sendiri. Mongko ibune hobine ger pengajian tok atau transfer ilmunya kepada anaknya. Loh ini serius, kecuali kalau Anda datangkan juga guru ngaji, Anda sekolahkan Islam terpadu misalnya, itu berbeda. Sekarang didik anak di rumah itu berat sekali loh Ibu. Siapa yang bisa menjadikan anak di pesantren jadi ringan? Makanya yang rodongannya kayak gini pas liburan itu rata-rata wali santri ngomong, Ustadz kok ora luweh mbok liburannya sedelok wae. Loh kenapa kok sedelok wae? Berat ngopeni anak itu di ki anakmu dhewe kok. Anakmu dhewe. Ning nggo ngelek-ngelek gurune macam-macam. Iya mereka penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tetapi 24 jam itu hidup mereka itu untuk menemani kita. Yang terbayang saat ini di mata saya itu selain suara ibu saya yang membangunkan saya sholat, itu guru-guru saya yang gebuki saya waktu ngejak subuh itu masih kelingan betul. Saya kalau ketemu sama beliau, saya cium takdim betul. Aku ki ndembe tangi angel kira-kira. Tapi sekarang bersyukur ketika sudah ngerti ilmunya piye cara tangi sendiri. Karena ternyata orang tidur itu bukan sekedar tidur. Orang tidur itu nganggo niat. Kowe iki niate arep tangi apa ora kira-kira? Loh, betul itu kalau jenengan mau tidur niate tangi jam 3, iso tangi jam 3 apa mboten kira-kira? Sakit. Hari ini kenapa anak-anak kita ini tidur sulit dibangunkan karena nggak pernah punya niat untuk bangun lagi. Temani mereka ketika mau tidur. Loh, ini serius ini. Ini serius. Itu kebodohan ini yang harus kita lawan Ibu. Kemudian apa lagi Ustaz? Keserakahan. Ada seorang tokoh kapitalis. Kapitalis itu cara berpikirnya ya orang kalau mampu ya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, nggak peduli dengan si miskin. Beda dengan orang yang berideologi sosialisme. Sosialisme itu apa Ustaz? Wong dianggap podo kabeh, jantai podo kabeh, nggak menghargai prestasi. Loh itu betul. Dan kita beruntung karena kita ini punya Pancasila. Apa enggak Pancasila? Oh, Ustaz Iqbal itu mau ceramah Pancasila mana? Keadilan sosial bagi seluruh kesejahteraan. Oh, ternyata ya hafal saya ditegur. Keadilan sosial bagi. Terus sila keempat apa? Oleh hikmah, kebijaksanaan. Pakai musyawarah tidak? Masih ngomong enggak? Sila ketiga apa? Sila kedua apa? Ada keadilan, ada keberadaban, ada ketuhanan yang Maha Esa. Al-Quran syariah agama itu mensyariahkan tentang zakat, tentang sedekah. Itu artinya orang kaya harus diketuk betul ini, bahwa harta yang dimiliki bukan hanya miliknya, itu ada amanah dari orang-orang miskin. Ya apa ya kira-kira? Itu makanya kalau ditanya sedekah zakat dengan pajak itu beda atau sama? Terus rasa dilanjuti. Karena saya rutin isi pengajian di kantor pajak gitu. Khotbah Jumat. Khotbah Jumat itu hanya mengingatkan terus pada mereka, bagi dapat amanah besar dari rakyat. Tapi kamu harus menyalurkan sesuai yang benar. Kalau nanti dipakai oleh yang tidak benar, bukan kalian salah satu di antara mereka. Dan ini serius. Karena negeri kita ini memang betul-betul sulit. Pabrik sepakat rambayar pajak itu negara langsung bangkrut itu. Iya apa ya kira-kira? Oh, itu betul. Ini makanya ada nilai-nilai keserakahan itu yang harus ditolong. Maka kata seorang kapitalisme ini, kita ini sudah Pancasila. Pancasila. Saya minta maaf, ketuhanan yang Maha Esa tahu betul ada sedekah, ada zakat. Itu pasti akan menjauhi dari konsep keserakahan. Keserakahan.
Kenapa dengan serakah Ustaz? Itu kata orang kapitalis, tokohnya dia mengatakan itu kalau bukan karena keserakahan, itu maka sebenarnya seluruh masyarakat dunia itu sejahtera atas apa yang sudah diberikan Tuhan. Walaupun orang material, orang kapitalis dan sosialisme itu nggak kenal Tuhan, tapi semriwing dia tahu betul bahwa semesta alam ini sudah menyediakan pada manusia. Tetapi dengan satu orang yang serakah, orang sauke-oke siji orang yang serakah, maka apa yang terjadi? Nggak cukup ini bumi Allah, kekayaan bumi Allah. Nikel cukup nggak kira-kira? Emas di Papua cukup nggak kira-kira? Cukup. Wa mayyuqa suha nafsi faulaika humul muflihun. Beruntung betul orang yang diselamatkan Allah dari status suh. Suh itu apa Ustaz? Suh itu bukan sekedar bakhil. Ada orang yang namanya suh itu kalau dalam bahasa Quran namanya serakah. Serakah itu gimana Ustaz? Ini berpikirnya bukan sekedar tidak mau berbagi, tapi ingin mendapatkan dari kalian. Walaupun kalian wis kosong. Gini mungkin. Maka jangan munculkan, saya sampaikan, pemerintah itu kalau peduli mulai rakyat sengsara, kepengen usaha, temani betul itu. Jangan seperti hari-hari ini kadang-kadang nggak mau modali, nggak mau nemani nih pas bangkrut kayak ngopo, nih mes badi diparani. Kan rekoso itu, statusnya rekoso, harus ditemani mulai dari awal sampai akhir. Nanti kalau bangkitkan kesadaran untuk bisa berbagi. Orang akan berbagi dengan sukarela karena negara senantiasa membersamai. Setuju apa mboten Ibu? Nah, ini kalau sudah setuju tanda-tanda mau selesai. Yang terakhir, apa Ustadz? Tadi saya sampaikan kemerdekaan sejati itu ketika Anda sudah merdeka untuk memilih tauhid menjadi ideologi jenengan. Kalimat la ilaha illallah. Kenapa dengan menyekutukan Allah Ustaz? Dibuka Quran surat Az-Zumar ayat 29. Kamu akan menjadi orang yang sangat tertindas, menjadi orang yang sangat susah, menjadi orang yang sangat menderita kira-kira kalau punya banyak Tuhan. Loh kok bisa? Jadi ternyata orang punya banyak Tuhan itu malah reposo. Kalau Anda punya 5 majikan saja, saya minta maaf. 1 memerintahkan Anda ke utara, 1 memerintahkan Anda ke selatan, 1 memerintahkan Anda ke barat, 1 memerintahkan Anda ke timur, yang terakhir minta kamu diam saja. Mau kau ikuti nggak kira-kira? Hah? Hah? Hidup Anda jadi nggak karu-karuan. Anda penuh ketakutan. Loh, ini serius. Hari ini ketakutan kita ini bukan karena kita bertuhankan Allah, tapi menuhankan yang lain. Ada yang menuhankan uang. Itu saat kalau hari-hari seperti ini sudah mulai gelisah, boleh utangan karena jauh dari tanggal muda. Dan ini serius. Ada yang menuhankan jabatan, dia akan mencarinya dengan menghalalkan segala macam cara, memfitnah-fitnah, menjatuh-jatuhkan orang dan seterusnya. Ada yang menuhankan popularitas. Untuk mengangkat popularitas kadang-kadang harus menghancurkan saudaranya yang lain. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Alhamdulillah. Itu orang-orang yang nggak tenang. Makanya kalau saya tanya, ada nggak Ustadz orangnya rajin sholat, rajin pengajian? Ini orang pengajian pagi ini loh ya. Rajin ngaji, ini hatinya masih gelisah, masih takut, masih khawatir tentang masa depan. Ada nggak kira-kira? Jenengan jawabnya semangat kira-kira. Jangan-jangan termasuk di dalamnya. Tuh, jangan Ustadz. Kenapa itu? Kenapa itu kira-kira? Itu makanya ada beberapa hal yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang hadirkan ketika rasa tenang. Hari ini ketenangan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal ini. Itu anugerah kemerdekaan paling luar biasa itu ketika Anda merdeka bertuhankan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena jiwa Anda nggak ada yang menjajah lagi. Bisa jadi hidupnya sangat sederhana, tapi dia tidak bergantung kepada yang lain. Karena dia meyakini betul Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Makanya inilah nilai-nilai yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan, sehingga memang
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Itu orang yang bisa gabungkan sabar dan syukur itu dalam keikhlasan. Dan itu puncak keimanan. Sehingga Rasulullah menyampaikan ajabali amril mukmin inna amrohu kullahu khair idza massatu sarra fasakara fakana khairullah wa idza massatu dharra fasabara fakana khairullah. Orang ini terus ingat sama Allah karena yang paling dominan adalah Allah. Kalau hidupnya menderita, berat, sulit, apa dia sikap dia? Sabar. Orang sabar itu dekat sama Allah tidak? Dekat. Kalau dia dikasih lapang, kesenangan, kesehatan, dia bersyukur. Bersyukur itu dekat sama Allah tidak? Ya sudah dekat. Artinya orang yang paling bahagia hidupnya, paling merdeka adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Karena orang kalau bersama Allah dan dekat dengan Allah, hakikatnya dia punya segalanya. Tapi kalau dia meninggalkan Allah, dia ditinggalkan Allah, maka sejatinya dia tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa dia. Hidupnya rapuh, hidupnya rapuh. Ini serius, saya banyak menemui hamba-hamba Allah yang semacam ini. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari di antara 3 menit menjelang akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memaknai kemerdekaan ini dengan menjadi lebih dekat sama Allah, tidak takut dalam kehidupan ini. La tahzan innallaha ma'ana, karena kita meyakini betul bahwa nggak ada kekhawatiran, ketakutan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membersamai kita. Kita awali dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang menggenggam kehidupan kami, yang mengetahui air mata yang tak pernah kami ceritakan kepada siapapun, yang mengetahui lelah yang sering kami sembunyikan di balik senyum, dan mengetahui dosa-dosa yang hanya mampu kami bisikkan di dalam hati kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu ya Allah bukan karena kami merasa telah menjadi orang baik. Kami datang karena kami tahu kami banyak kurangnya ya Allah. Kami datang membawa dosa yang mungkin tidak diketahui manusia ya Allah. Kami membawa kesalahan yang mungkin kami sembunyi dari keluarga ya Allah. Kami membawa luka yang belum tuntas. Kami membawa kecewa yang belum kami ikhlaskan. Kami membawa kata-kata yang pernah menyakiti. Kami membawa air mata yang pernah jatuh diam-diam. Kami datang kepadamu ya Allah karena kami sangat yakin ya Allah hanya Engkau tempat kami semua kembali. Ya Allah, merdekakan hati kami. Merdekakan hati kami. Ya Allah, apakah hati kami benar-benar telah merdeka ya Allah? Kalau tubuh kami telah merdeka dari penjajahan, tapi hati kami masih sering diperbudak oleh iri hati ya Allah. Merdekakan kami ya Allah. Kalau kami telah merdeka sebagai bangsa, tetapi jiwa kami masih diperbudak pujian manusia, bebaskanlah kami ya Allah. Dan kalau kami telah bebas menentukan pilihan, tapi kami masih diperbudak oleh gengsi, selamatkan, muliakan kami ya Allah. Kalau kami telah bebas dari penjajah, tapi kami masih diperbudak oleh emosi dan amarah, tenangkan hati dan jiwa kami ya Allah. Kalau kami telah merdeka secara lahir, tapi masih diperbudak oleh cinta dunia, kembalikan ya Allah hati kami hanya kepadamu ya Allah. Kami ingin menjadi perempuan yang merdeka ya Allah, bukan perempuan yang hidup untuk dipuji, bukan perempuan yang sibuk membandingkan dirinya dengan yang lain, bukan perempuan yang merasa bahagia ketika dipandang hebat oleh sesama, tetapi perempuan yang bahagia karena mengetahui bahwa Engkaulah sangat meridhoi kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang besar dan kecil ya Allah. Ampuni ya Allah dosa yang dilakukan karena kami mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Dosa mata kami,
telinga, lisan, tangan dan kaki kami, terutama dosa di hati kami ya Allah. Ampuni ya Allah ketika kami merasa lebih baik daripada orang lain. Ampunilah ya Allah ketika kami meremehkan yang lain. Ampuni ya Allah ketika kami membicarakan keburukan saudara yang lain. Ampuni ketika lisan kami lebih cepat daripada hati kami. Ampuni ya Allah ketika kami mudah mencela tapi sulit mendoakan. Ampuni ya Allah ketika kami lebih sibuk menghitung kekurangan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kadang kami begitu pandai menasihati yang lain ya Allah, tapi lupa menasihati diri sendiri. Kami pandai meminta yang lain untuk sabar ya Allah, tetapi kami sendiri mudah emosi dan marah. Kami meminta anak-anak kami rajin beribadah, tapi kami sendiri kadang lalai ya Allah. Kami minta keluarga kami, saudara kami berkata lembut, tapi lisan kami kadang sangat tajam dan menyakitkan ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami hanya pandai bicara tentang kebaikan, tapi jauh dari kebaikan diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami menyanyiakan pengorbanan para pahlawan-pahlawan kami ya Allah. Mereka dahulu mungkin hanya memiliki bambu runcing, kami hari ini harus memiliki ilmu dan teknologi. Mereka dahulu berjalan kaki berhari-hari, kami hari ini memiliki kendaraan. Mereka dahulu kekurangan makanan, kami hari ini sering memiliki makanan yang berlebih ya Allah. Mereka dahulu tidur dalam ketakutan, kami hari ini tidur dalam kenyamanan dan rasa nyenyak ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kenyamanan ini membuat kami lupa kepadamu ya Allah. Jangan sampai kemudian membuat kami malas ya Allah. Jangan sampai kemerdekaan membuat kami kehilangan rasa syukur ya Allah. Jangan sampai kemakmuran membuat kami menjadi rakus ya Allah. Jangan sampai kebebasan membuat kami kehilangan adab ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ibu yang menjadi sumber ketenangan. Kami adalah para ibu ya Allah, yang mungkin tidak memegang senjata, tetapi di tangan kami ada masa depan generasi ini ya Allah. Dari rahim kami lahir anak-anak ya Allah. Dari pelukan kami mereka belajar tentang kasih sayang. Dari kata-kata kami mereka belajar tentang kehidupan. Dan dari perilaku kami mereka belajar tentang keteladanan beragama. Ya Allah, jadikan kami ibu yang menenangkan ya Allah. Saat anak-anak kami pulang membawa kegagalan, jadikan rumah kami tempat mereka menemukan harapan. Saat anak-anak kami jatuh, jadikan tangan kami tangan yang bisa mengangkat. Ketika mereka salah, jadikan nasihat kami tidak menghancurkan harga dirinya. Ketika mereka jauh ya Allah, jadikan doa kami yang menemani perjalanan mereka. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami hanya mewarisi rumah dari kami ya Allah. Jangan biarkan mereka hanya mewarisi harta dan kekayaan kami ya Allah. Jangan biarkan mereka hanya mewarisi nama dan nasab keturunan saja ya Allah. Wariskan kepada mereka iman, wariskan kepada mereka akhlak, wariskan kepada mereka kejujuran, wariskan kepada mereka kecintaan kepada Al-Quran, wariskan keberanian untuk berkata benar, amar ma'ruf nahi mungkar, wariskan kesabaran, wariskan kepedulian kepada sesama. Ya Allah, untuk anak-anak kami ya Allah, yang bisa jadi sedang jauh darimu saat ini ya Allah, dekatkanlah ya Allah. Jika anak kami sedang malas beribadah ya Allah, gerakkan hatinya ya Allah. Selamatkan ya Allah. Jika anak kami sedang mengejar dunia dan melupakan akhirat ya Allah, segera berikan kesadaran ya Allah. Jika anak kami sedang menghadapi masalah yang tidak mampu kami selesaikan ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, selesaikanlah ya Allah.